ada jalan yang lain. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi pejabat, jadilah pejabat yang manfaat buat rakyatnya. Boleh jadi aparat, jadilah aparat menegak hukum yang betul-betul menegakkan hukum yang baik, saudara sekalian. Bagaimana kita punya negeri ini nggak dikirim bala? Bagaimana negeri kita nggak dikirim musibah? Lihat, wakil presiden dinista, dihina, penghina presiden, penghina wakil presiden ditangkap dengan cepat, saudara. Tapi penghina Nabi sampai detik ini tidak ada yang ditangkap, saudara sekalian. Masya Allah, penghina wakil presiden ditangkap, mana penghina Nabi gak ada yang ditangkap, saudara. Gak kuntilanaknya, gak genderuwonya, dua-duanya gak ditangkap. Bagaimana Allah gak murka? Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala dinista, diam, saudara sekalian. Hukum diperjualbelikan ada di negeri kita. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air, Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru, yang insyaallah kehadiran mereka membawa rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Abil khusus dari para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dari para hadirin hadirat, para pecinta Sayyiduna Muhammad, para perindu Sayyiduna Muhammad, para umat Sayyiduna Muhammad, para pejuang Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita semua berkumpul untuk Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah, yang punya dosa, dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara ini muliakan oleh Allah, malam ini di dalam malam yang agung, di dalam bulan yang agung, di dalam perkumpulan yang agung, yang mana saat ini kita berada di dalam bulan Rajab Al-Mukarram wal Mu'azzam. Rajab daripada Rajabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi menyatakan di dalam sabdanya, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan kebanggaan umat Sayyiduna Muhammad. Saudara ini muliakan oleh Allah, ada apa dengan bulan Rajab? Kenapa Rajab dipilih oleh Allah menjadi bulan kebanggaan Allah? Jawabannya karena di dalam bulan Rajab ada pertemuan antara Allah dengan Sayyiduna Muhammad, ada pertemuan antara Khalik dengan makhluk, ada pertemuan antara kekasih dengan sang kekasih. Dan ada apa dengan bulan Sya'ban? Kenapa Sya'ban dipilih menjadi bulan baginda Rasulullah? Bukankah Nabi lahir dan wafat di dalam bulan Rabiul Awal? Ada apa dengan bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban dipilih oleh Nabi menjadi bulan kebanggaannya karena di dalam bulan Sya'ban Allah menurunkan ayat sebagaimana menjadi pujian untuk Sayyiduna Muhammad. Ayat tersebut adalah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sehingga perintah bersolawat ayatnya diturunkan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban dipilih menjadi bulan kebanggaan Sayyiduna Muhammad. Dan bulan Ramadan menjadi bulan kebanggaan kita. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Allah memanjakan kita umat Sayyiduna Muhammad. Segala macam bentuk amalan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan dicatat pahalanya seperti kita mengerjakan kewajiban. Dan bila mana kita mengerjakan kewajiban, maka dilipat gandakan oleh Allah dari 70 kali lipat sampai 700 kali lipat. Begitulah Allah Ta'ala memanjakan umat Sayyiduna Muhammad. Namun saudara dimuliakan oleh Allah, di dalam bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Sayyiduna Muhammad, meninggikan martabat Sayyiduna Muhammad. Terjadi daripada perjalanan yang agung Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan yang hanya dilakukan oleh satu makhluk, yaitu Sayyiduna Muhammad. Di dalam Isra dan Mi'raj dua perjalanan yang berbeda. Isra, perjalanan lintas masjid dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, perjalanan lintas dimensi, lintas alam dari dunia hingga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan agung ini banyak kisah-kisah menarik, namun ada beberapa yang harus kita sampaikan. Di dalam perjalanan Isra, Nabi mengendarakan daripada burak, yaitu kendaraan baginda Rasulullah. Apa itu burak? Burak adalah salah satu hewan yang hidup di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari kuda. Itu namanya burak. Sekali melangkah sejauh pandangan mata. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, wahai Jibril, masuklah kamu ke dalam surga, pilihkan burak terbaik untuk kekasihku Muhammad. Maka masuk malaikat Jibril ke dalam surga. Ternyata didapati ada 60.000 burak di dalam surga. Dan setiap burak di keningnya, di kepalanya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Ada satu burak yang mencuri perhatian. Ini burak beda dari yang lain. Kalau yang lain sehat, keker, luar biasa. Namun ada satu burak yang mencuri perhatian. Berbeda dengan yang lain. Burak ini lemah, lemas, kurus, tak berdaya. Kemudian dihampiri oleh malaikat Jibril, wahai burak, apa yang menimpamu? Kemudian akhirnya burak ini mengatakan, wahai Jibril, apakah kau tak melihat apa yang tertera di atas kepala kami? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya, aku melihat ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Maka burak ini mengatakan, demi Allah, semenjak 40.000 tahun yang lalu aku telah mengenal siapa Muhammadur Rasulullah. Semenjak 40.000 tahun yang lalu aku telah cinta dan rindu kepada Muhammadur Rasulullah. Semenjak 40.000 tahun yang lalu aku memikirkan bagaimana cara berjumpa dengan Muhammadur Rasulullah. Sehingga aku tidak makan, aku tidak minum. Kenikmatan di dalam surga tidak ada artinya bagiku. Hanya satu yang ada dalam benakku dan pikiranku, bagaimana cara bertemu dengan Muhammadur Rasulullah. Burak rela tidak makan, rela tidak minum, hanya untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Burak berkorban buat Nabi. Burak berjuang untuk Rasulullah, untuk bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengapa kita yang saat ini mengaku umat Nabi tidak mau berjuang untuk baginda Nabi Muhammad? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, burak yang ada di dalam surga memilih untuk keluar dari surga hanya untuk menemui Muhammadur Rasulullah. Ayo kita semua usaha untuk bisa masuk ke dalam surga bersama Muhammadur Rasulullah. Lihat, burak berkorban dan berjuang untuk dapat bertemu dengan Muhammadur Rasulullah. Maka kewajiban kita sebagai umat, ayo teruskan perjuangan kita, berkorban untuk Nabi, sehingga insya Allah satu waktu kita dipertemukan oleh baginda Nabi Muhammad. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah, seekor burak menunjukkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Kenikmatan surga tak ada artinya baginya. Yang nikmat dalam dirinya adalah pertemuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, apa yang telah kita perjuangkan untuk Nabi? Apa yang kita korbankan untuk Nabi? Ngaku cinta sama Nabi, ngaku rindu sama Nabi, ngaku umatnya Nabi, tapi diajak sholat susah, saudara. Diajak ngaji susah, diajak dekat sama ulama susah, diajak baca Quran susah.
Sekali minta doa sama Allah Ta'ala, minta masuk surga. Surga dari mana? Kamu sholat tak mau, kamu ngaji tak mau, kamu ulama kau musuhi, sehingga tidak ada tempat dalam surga untuk mereka para pembenci, para ulama-ulama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, ngaku umat Nabi tapi diajak ngaji susah, saudara sekalian. Ngaku umat Rasulullah tapi pacaran jalan terus, saudara. Ngaku umat Nabi tapi ikut konser dangdut, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Katanya umat Nabi, katanya cinta sama Nabi, tapi kalau misalnya acara pengajian, acara maulid, acara daripada Isra wal Mi'raj, kalau hujan sedikit dia bubar, saudara. Tapi kalau acara konser, mau hujan deras model kayak apa dia nggak bakal bubar. Innalillahi wa inna ilaihi. Acara maulid, tempat tidak memadai, kita mesti duduk di lantai, duduk di tanah. Apa yang terjadi? Takut kotor pakaiannya, saudara. Tapi kalau acara-acara konser di luar, becek model apa kita nggak takut kotor. Innalillahi wa inna ilaihi. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Maka oleh sebab itu ayo perbaikin. Cinta ini butuh bukti. Kalau cuma sekedar ngomong semua orang bisa, saudara sekalian. Harus buktikan kau cinta sama Nabi, berjuang buat Nabi, cinta sama Rasulullah, cintai keluarga Nabi, sehingga kau akan menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih saat ini banyak bala dan musibah tumpah ruah menghantam kita punya negeri, saudara. Gempa di mana-mana, tsunami di mana-mana, beres itu semua banjir di mana-mana, beres itu semua sekarang corona ada di mana-mana, mencekam kita punya negeri. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Semua panik, saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi. Satu sama lain saling ingetin, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa bersihin, jangan lupa pakai ini, pakai itu supaya bersih, tidak ada kuman dan lain sebagainya. Pernah nggak kalian semua mengingatkan satu sama lain, jangan lupa wudhu, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa baca Al-Quran, jangan lupa wirid dan lain sebagainya. Pernahkah kita mengingatkan hal demikian? Kau takut dengan corona, tapi kau tak takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau takut dengan penyakit, tapi kau tak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa bala musibah banyak tumpah, saudara sekalian? Allah menyatakan dalam firman-Nya, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian, itu semua atas ulah tangan-tangan kalian. Tangan siapa yang mengundang murka Allah? Tangan siapa yang mengundang balak dan musibah? Tangan siapa yang mengundang daripada malapetaka? Tidak ada yang lain. Tangan para pejabat yang zalim, tangan pemimpin-pemimpin yang zalim, tangan penguasa-penguasa yang zalim, tangan aparat yang khianat, tangan ulama yang jual ayat, tangan daripada masyarakat ahli maksiat. Itu yang membuat murka Allah Ta'ala tumpah, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Tidak bisa dinafikan, saudara-saudara sekalian. Tidak bisa dinafikan, tidak bisa kita menepis, tidak bisa kita mengelak. Betul, masih banyak pemimpin yang zalim sehingga Allah tumpahkan balak dan musibah, saudara. Banyak aparat yang khianat, dia punya pangkat, dia punya seragam, tapi dia jadikan untuk menangkap para ulama, saudara sekalian. Sehingga itu yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak bisa dinafikan, masih juga banyak para ulama kesalahan-kesalahannya. Banyak ulama yang suka jualan ayat untuk kepentingan pribadi, saudara sekalian. Banyak ulama-ulama yang mempermainkan hukum-hukum Allah, sehingga Allah murka kepada mereka, para ulama-ulama usul. Dan tidak dinafikan juga, masih banyak tangan masyarakat ahli maksiat yang didiamkan, saudara. Tangan mereka yang suka judi, yang suka sabung ayam, yang suka minum-minuman keras, yang suka main perempuan, itu tangan mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana caranya untuk lepas daripada musibah? Caranya adalah tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat kepada Allah. Pejabatnya dari tingkat RT sampai presiden, tobat kepada Allah. Tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat adalah jalan keluar dan solusi yang terbaik untuk supaya memberikan kedamaian dalam diri kita dan juga daripada negara kita, saudara sekalian. Tidak ada jalan yang lain. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi pejabat, jadilah pejabat yang manfaat buat rakyatnya. Boleh jadi aparat, jadilah aparat menegak hukum yang betul-betul menegakkan hukum yang baik, saudara sekalian.
Bagaimana kita punya negeri ini nggak dikirim bala? Bagaimana negeri kita nggak dikirim musibah? Lihat, wakil presiden dinista, dihina, penghina presiden, penghina wakil presiden, ditangkap dengan cepat saudara. Tapi penghina Nabi sampai detik ini tidak ada yang ditangkap saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi. Wakil presiden dan juga presiden, semua raja yang ada sama Nabi Muhammad mana lebih mulia saudara? Mana lebih mulia? Mana lebih mulia? Presiden sama Nabi mana lebih mulia? Mana yang mulia? Rasulullah manusia paling mulia. Semua raja, semua presiden, semua petinggi kedudukannya dijadikan satu. Tidak ada apa-apanya dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan lagi dirinya Rasulullah, sendal Nabi jauh lebih mulia dari presiden manapun saudara. Sendalnya Rasulullah jauh lebih mulia dari petinggi manapun, dari penguasa manapun, dari raja manapun saudara. Tidak ada satupun manusia yang pernah berjumpa dengan Allah dengan jasad dan roh serta sendal-sendalnya, hanya baginda Nabi Muhammad. Masya Allah, penghina wakil presiden ditangkap. Mana penghina Nabi? Nggak ada yang ditangkap saudara. Nggak kuntilanaknya, nggak genderuwonya, dua-duanya nggak ditangkap. Bagaimana Allah nggak murka? Kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala dinista. Diam saudara sekalian. Hukum diperjualbelikan ada di negeri kita. Kalau maling ayam ditangkap, tapi koruptor nggak ditangkap-tangkap saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, begitulah keadaan. Ketika Rasulullah dihina, ketika Rasulullah dinista, tidak ada keadilan. Allah Ta'ala akhirnya yang turun tangan saudara. Balak dan musibah itu menjadi pelajaran buat kita semua. Saya sudah bilang dari zaman dulu saudara. Saya bilang dari zaman-zaman pemilihan yang lalu dan lain sebagainya saudara. Kalau pemimpin-pemimpin zalim masih punya kursi, nanti akhirnya apa? Balak musibah akan tumpah. Balak musibah tumpah, dia tidak memperbaiki diri, akan ada balak yang lebih besar lagi. Sekarang corona masuk, gak tobat juga, besok lebih besar dari corona bakal menimpa kita punya negeri saudara sekalian. Innalillahi wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo kita semua beristighfar, bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keadaan semakin mencekam saudara sekalian. Namun perlu diketahui baik-baik, corona sangat menakutkan dan luar biasa saudara. Corona luar biasa, menakutkan. Ini virus bukan virus main-main saudara. Ini memang balak dari Allah ta'ala. Ini betul-betul siksa dari Allah ta'ala. Masya Allah, bagaimana tidak menakutkan saudara. Dengan salaman bisa tertular saudara. Kalau sudah tertular, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah, Anda tahu korban-korban corona yang mati gara-gara corona itu diapain? Itu mayat dibungkus sama plastik saudara. Gak boleh kayak biasa, gak boleh ditemuin, gak boleh dilihat saudara, gak boleh dipegang, tidak boleh dekat jaraknya. Kenapa? Bisa menyebar virusnya. Matinya saja bisa membawa virus saudara sekalian. Begitu luar biasa. Masya Allah, lihat bila mana ada keluarga kita yang kena corona, kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa menciumnya, kita nggak bisa mencium jenazahnya. Biasanya kalau ada yang meninggal di antara kita, kita cium keningnya untuk menjadi penghormatan. Kemudian masuk ke liang lahat, kita akan apakan? Kita akan buka daripada kain kafannya, kita tempelkan pipinya ke tanah, kemudian kita azankan dan kita qomatkan saudara. Tapi kalau kena corona itu semua tidak bisa saudara sekalian. Begitu mengenaskan dan lain sebagainya. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah, ini bukan hal yang sepele. Ini hal yang luar biasa. Ini begitu mencekam saudara sekalian. Yang mana korbannya semakin hari semakin meningkat, ada di mana-mana. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayo tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah, itu jalan yang terbaik buat kita. Namun catat baik-baik saudara. Berbagai macam balak dan musibah tumpah. Dan saat ini corona menerjang Indonesia dengan demikian sedemikian rupa. Anda tahu masih ada lagi satu kesalahan penting saudara sekalian yang harus kita pahami baik-baik. Yang harus para pemimpin dan pejabat memahami baik-baik saudara sekalian. Seorang ulama ahli asrar mengatakan, Ahlul baiti ruslima tuhuri, hum amanul ardi fadzakiri. Sesungguhnya keluarga Nabi Muhammad, sesungguhnya anak cucu Sayyiduna Muhammad, sesungguhnya para habaib, mereka disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quran. Mereka disucikan oleh Allah. Ahlul baiti ruslima tuhuri, keluarga Nabi itu para habaib disucikan oleh Allah. Nasnya diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian apa? Hum amanul ardi fadzakiri. Ini yang harus kita pahami baik-baik. Mereka para habaib, mereka adalah alasan yang membawa daripada kedamaian.
Adanya para habaib yang membuat Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya para habaib ini saudara. Untung kita ada habaib di kampung kita, di negeri kita, di negara kita. Dengan adanya para habaib membawa keamanan.